Kisah ini berawal beberapa tahun yang lalu. Saat itu saya masih berusia 28 tahun. Saya sedang menjalani training kerja di salah satu pabrik di Surabaya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham. Saya ditempatkan di bagian customer service sebagai resepsionis. Dan salah satu karyawati resepsionis. Supervisor namanya Amalia, tapi semua orang memanggil Teteh Lia. Saat itu usianya 28 tahun, sudah menikah dan dikaruniai seorang anak. Wajah Teteh tidak terlalu cantik, tetapi dia putih seperti kebanyakan tipikal seorang wanita. Yang paling saya suka dari Teteh Lia adalah tidak seperti kebanyakan cewek pada umumnya yang senang bergosip pria. Teteh Lia tidak banyak bicara, jika berbicara tutur katanya sangat halus pelan namun sangat tegas dan sangat dihormati oleh bawahannya. Teteh Lia juga suka bercanda sewajarnya saja dan tidak terlalu over bercandanya. Pakaiannya pun sopan dan tertutup, selalu memakai celana panjang dan di balik kemeja atau baju atasannya selalu dilapisi kaos dalam. Selama saya training, Teteh sangat banyak membantu. Jika dalam satu shift hanya kita berdua, saya terang-terangan bicara sama Teteh kalau saya suka sama Teteh dan Teteh hanya tersenyum. Gak boleh Teteh, sudah ada yang punya tegasnya. Teh kalau putus sama si akan hubungi aku ya, saya selalu menggoda dan Teteh hanya tersenyum. 2 bulan kemudian Teteh dimutasikan ke sales marketing ring development bersamaan dengan selesainya training saya. 2 minggu seterusnya setelah data-data atau bahan-bahan untuk makalah di kampus, saya pamit sama Teteh. Aku mau pamit, terima kasih buat bimbingannya selama aku training di sini, dan maafin kalau selama ini aku sering menggoda Teteh, kata saya diplomatis. Gak apa-apa Ilham, Teteh senang bisa bantu. Kamu kapan pulang ke Jakarta? Tanya Teteh Lia. Besok, sahutku. Bareng aja sama Teteh. Besok Teteh dinas ke Jakarta, dapat tugas untuk sales selama 3 hari di Jakarta naik mobil kantor. Besoknya saya pulang ke Jakarta ikut sama Teteh naik mobil. Saya di depan sama sopir, Teteh sendirian di belakang. Selama di perjalanan kami ngobrol, setiap kali saya nengok ke belakang saat ngobrol yang terlihat adalah kaki Teteh yang putih mulus dengan betis yang sangat ranum. Singkat kata, kami tiba di hotel pukul 16. Saat itu perjalanan Surabaya-Jakarta memakan waktu 4 jam. Teh, bolehkan aku antar sampai di kamar? Tanyaku. Teteh hanya tersenyum. Udara Jakarta yang ditambah AC mobil yang tidak maksimal membuat badan Teteh dibanjiri keringat. Saya kasihan melihatnya, dan saat itu dalam lorong menuju lift Teteh sibuk melap keringat di wajahnya memakai tisu. Ya ampun, itulah pemandangan yang pernah saya lihat. Badan saya menggigil, panas, saya sesak. Saya naik, tapi apa daya setelah semua barang-barang Teteh saya masukkan di lemari, saya langsung pamit. Teh, aku pulang dulu ya, sambil cipika-cipiki minta kenang-kenangan dong. Candaku, nih satu ciuman hangat di kening, kata Teteh sambil menepuk kening saya. Sekali lagi badan saya menggigil dan tanpa basa-basi Teteh tepuk pipi saya sambil berkata, ini untuk berjalan tadi, kata Teteh Lia. Saya kaget tanpa mendung dan hujan tanpa angin, aku pun langsung menikmati surga dunia itu. Hingga beberapa jam kemudian kami mulai sampai di mana terdapat pemandangan yang cukup indah itu. Dan sejak saat itu kami berpisah dan saya gak pernah lagi bertemu dengan Teteh, bahkan komunikasi via telepon pun gak pernah. Jika ditelepon ke kantornya selalu menghindar, berbagai macam pesan pun tidak pernah dibalasnya. Akhirnya saya nyerah dan berusaha untuk melupakan Teteh Lia. 3 tahun kemudian tanpa diduga saya bertemu Teteh Lia dalam suatu seminar di Bandung. Rupanya Teteh sudah lama tidak bekerja di hotel. Teteh masih seperti yang kukenal 3 tahun yang lalu. Teteh yang kalem dan tidak banyak bicara, Teteh yang tidak pernah meninggalkan senyum khasnya. Apa kabar, berapa tahun ya kita tidak bertemu? Tanya Teteh Lia. Aku baik Teh. Teteh sendiri bagaimana kabarnya? Tanyaku. Malah balik bertanya, ih gemes banget deh, dalam hati saya di sela-sela istirahat. Dan kami banyak menghabiskan waktu dengan obrolan-obrolan yang ringan sambil menanyakan kegiatan masing-masing, tanpa menyinggung kejadian di kamar hotel itu. Seminar hanya 1 hari, tapi karena selesai pukul 7 malam Teteh menginap di hotel yang sama dengan tempat seminar. Katanya gak mungkin kalau pulang ke Surabaya malam itu juga. Ilham, besok antar Teteh ke stasiun ya, ucap Teteh Lia. Saya hanya mengangguk dan berharap lebih dari sekedar mengantar Teteh. Selesai seminar kita jalan-jalan yuk, timpalku. Enggak, Teteh mau istirahat aja di kamar, katanya. Selesai seminar saya memaksa untuk mengantar Teteh ke kamarnya. Teteh menolak keras, tapi setelah didesak dan berjanji tidak akan macam-macam, akhirnya Teteh mau. Para peserta seminar turun memakai lift menuju lobi, tetapi kami berdua naik lift ke atas menuju lantai 12. Di dalam lift kami dia membisu, namun tanpa diduga Teteh menubruk saya dan menempelkan cigongnya di dekat telingaku. Dengan cepat saya bisa menguasai diri dan mengimbangi serangan Teteh. Tangan kiri Teteh masih mendekap tas yang dari tadi dibawanya waktu seminar, sementara tangan kanannya memegang kepala saya. Aktivitas kami berhenti ketika bel berbunyi di lantai 8. Rupanya ada 2 orang lain yang akan menuju lantai 10. Dada saya masih deg-degan gak karuan, jantung saya naik turun. Setelah orang tersebut turun di lantai 10, saya hendak bergerak lagi tetapi ditahan Teteh. Teh, sejak kapan gak pakai itu? Tanyaku dengan napas memburu. Teteh hanya tersenyum menggoda. Ilham, ambil kunci kamar di dalam tas Teteh, kata Teteh. Dengan santai saya mulai mencari-cari kunci dalam tas Teteh. Alamat, malah nemu lapisan Teteh yang berwarna pink. Benda lapisannya saya tarik keluar dan membuat nafas naik ubun-ubun. Hi, kuncinya mana? Kata Teteh yang sudah lebih dulu di depan pintu kamar. Saya buka pintu kamar. Arus kami berdua sudah tidak bisa ditahan ketika pintu tertutup.
Kami langsung saja berdua terlibat dalam pergulatan yang sangat melelahkan. Tas map sepatu berserak di dekat pintu. Teteh Lia lain dengan Teteh sekarang kalau dulu masih memakai gaya konvensional tapi sekarang kami menikmati surga dunia hingga 10 menit berlalu. Posisi kami berubah masih rebahan di lantai. Selang beberapa lama Teteh bersuara ayo Ilham. Dan akhirnya hingga membuat Teteh sempurna karena bersama-sama mencapai puncak asmara. Badan kami lunglai dan lemas di kamar. Setelah mandi kami turun ke coffee shop untuk makan. Selesai makan tanpa membuang waktu kami kembali ke kamar sambil berjalan bergandengan. Teteh membisiki saya. Ilham, Teteh lupa nggak pakai lapisan, ucap Teteh. Dengan sigap aku langsung mengajak Teteh ke lift menuju kamar di lantai 12, karena aku sudah yakin kalau ini adalah kode alam.